Nyapain ngoco malah. Kamu sekarang sibuk apa? Ayo. Saya. Yes. Sebenarnya aku akhir-akhir ini baru ya mengerjakan gitu. Gaming. Bukan mengerjakan buku. Rada banter ya. Ya apa? Mengerjakan apa? Aku cukup disibukkan dengan mengerjakan buku cerpen. Cerpen. Nah, Yang bareng Rusa Menjana enggak, Wi? Enggak. Itu buku pribadi sih. Kamu deh. Nah, buku pribadi. Berarti karya-karyamu yang pernah diterbitkan di mana-mana tuh arsipkan lagi ya? Sebagian pernah diterbitkan, tapi sebagian yang baru. Karena orang pasti jemu. Mereka pernah baca itu. Nah, buku itu tak kasih nama Heliofilia. Heliofilia? Apa ada filia-filianya kayak pedofil? Ora ada. Nek pedol kan cah cilik. Nek helio kaya kebalikane ngono ae paling. Nek Heloi lebih ke Wong tuwek sebelum lahir sih. Oh, Ya, masa sebelum pedo berarti. Namanya Helio. Buku ini sebenarnya cukup Gimana kanca pas menyita cukup banyak waktu. Pengerjaannya sampai setahun setengah. Jare ambek Veldi. Balik arek. Nggawa siji ning kene. Langsung mlebu ae. Kin cuk keren-keren nyapa. Ketok kok tak wedi kok. Ambil satu. Bagaimana ya dudukan mana? Terserah. Ini dua loh ngangkat capek. Sini Mas. Kan kita kamera. Di situ sih Mas. Gak kelihatan kamera loh, Cok. Situ. Lagi konten loh. Iya nggak apa-apa. Kontennya kan emang gini, amburadul. Guys. Amburadul bareng. Aku mesen saya. Iya, mesen dulu. Jadi aku proses. Nyapa orang takut wis. Lah, kan Iya. Buku itu. Nah, sebenarnya keinginan menerbitkan buku ini cukup lama sih. Cuma selama kamu gak nikah. jauh. Oh, jauh no. Jauh. Cukup lama sebenarnya. Jadi kayak tahun pira ya? Tahun pira yo. Keinginannya malah tahun 2018. Dan zaman masih di langit malam dong itu. Zaman mulai proses pembentukan langit malam. Terus ya karena aku ngerasa orang matang aja sih buku itu. Sampai sekarang kamu masih merasa belum matang? Beda cerita. Hah? Oke. Ini kok rada jelek ini hari ini kostumnya. Ya tuh. Biasa rada rapian dikit. Intel. Aku ingin habis itu ngapain lagi? Selain cerpen, kamu ngapain lagi proyeknya? Nah, setelah buku Bulan Cerpen yang entah akan berwujud seperti apa, aku lagi kerjain kumpulan puisi. Itu layout, ilustrator gitu-gitu udah semua? Udah. Nah, sing bikin sampul harus buat ya, lihat kamera ikutan lah. Yang bikin sampul itu si Tria. Oh ya. Sangat jauh bikin sampul dari isi-isi cerita sih. Nah, sementara lagi masih proses layout. Jadi melalui proses editing, proses nge-proof, memeriksa aksara. Siapa? Ya awakmu dhewe lah memeriksa aksara. Enggak, kan itu kegiatan sebagai polisi sastra. Polisi bahasa. Polisi sastra ini lebih tinggi lagi. Bahasa tok urung. Maksudku ketika naskah wis aku anggap selesai kan perlu enek sing edit. Ya. Nah, itu tak serahkan ning Jacob Julian. Itu wong Madiun. Di antara sing editor dan proofreader itu
seolah-olah mereka itu mewakili pembaca. Cok. Provider. Dikit lagi pasti lucu. Enggak sih, aku enggak berniat melucu nih, Om. Berniat merosting kau. Kau aku niatan. Panas gitu. Iya. Terus Aku pikir nih persoalan nulis kemudian tak oco dewe. Aku menjadi misalkan sing nulis kemudian aku menjadi pembaca pertama ini belum selesai nih. Memang aku butuh pandangan lain kayak misalkan si editor, ya. Jacob Julian, Providere, Mas Hayi. Dia seolah-olah itu mewakili. Mas Hayi sih dia kayak eling aku. Mas Hayi pemilik Mukofi, Madiun. Oh, cukup santer namanya dulu. Jadi antara Jacob Julian dan Mas Hayi mereka itu di luar aku, di luar diriku sebagai penulis. Sing nulis itu. Jadi kayak responnya kayak gimana? Sejauh ini responnya baik. Nek di fase ini baik. Okay. Di fase ini baik. Aman ya. Di fase ini aman. Sebelumnya hancur. Oke. Nih kenalin dulu nih, tahu nggak? Kamu belum kenal kan? Namanya Mas Hendy. Hendy Pratama Tatak. Mas Rehan. Mas Rey suka popo diceluk Mas Rey. Dia sukanya Brand. Stage name. Oh. Nama panggung. Kamu nggak punya nama panggung ya? Saya Mawar. Mawar ku wedok. Terlalu identik iku urusan. Kalau malam, nek siang Mawardi. Hah? Mawardi. Iya. Mawardi Joko Pramono. Mawar iki ono. Kanca sing nyekel perpustakaan Unida. Jenenge Mawardi. Oh, Mawardi. Ini namanya Rehan. Nek Mas Rey, dia fokusnya ning apa? Ben-benan arek. Ben-benan. Cah musik. Sing gawe MP3 ya. Kok MP3 sih? Itu gimana program studio recording udah mau jalan berapa? Udah 20%. 20%. Tapi aku ya belum ada waktu nih buat belajar. Soalnya adalah kesibukan. Kesibukan apa? Kan Intel baru. Oh iya. Intel baru. Sebagai Intel baru itu belum, tapi recording itu anggarannya udah turun apa gimana? Kalau anggarannya tahun depan, tahun ngarep ini udah direncanain lah gitu. Sama sing duwe iki Pak Topek. Gitu, Bre. Kamu cuma mau bikin cerpen aja itu diturin nggak? Hah? Nah, kan pandemi tapi loh, ngapain tur buku tapi? ya gak laku nih ngatur. Hah? Enggak, tapi Tur ke Pak Susilo tur gitu ya? iya. Oke kan? Ya ini dulu orang. Oh iya, itu nih, Cok. Siapa kata pengantar ya? Jadi neng buku-buku gak enak kata pengantar. Jadi buku-buku perdana gak ada kata pengantar, tapi aku pengen enak endorsement di bagian belakang sampul. Endorsement maksudnya? Endorsement itu kayak apa ya? Testimoni. Kayak testimoni di bagian sampul. Testimoni Dari siapa? Dari siapa? Nah, endorsementku itu dari Mas Darjaina. Enggak mau dari aku. Enggak. Biar tak jelek-jelekin. Nah, Mas Darjaina itu dia seorang penulis sing orang sastra minggu wis pada kenal sama Mas Darjaina. Di tahun-tahun 2018 sekian wis populer. Beberapa kali cerpennya sering nangkring di koran nasional. Dia aslinya orang Madiun tapi sekarang berkeluarga di Malang. Tuh buat for your information tuh. Hendy itu suka banget menulis di koran-koran. Ada nggak sih identik gitu nama penulis yang dia berangkat di koran tuh dijuluki sebagai apa? Sebenarnya ini ya, menulis di koran itu sebenarnya ngomong masalah sejarah kesusastraan. Wah. Sejarah yang aku tangkap dulu memang legitimasi yang paling kuat itu memang yang majalah Horizon. Itu sampai sekarang masih punya Horizon udah gak ada. Udah nggak ada. Nah, persoalannya ini arus sastra itu banyak orang sih menulis. Banyak orang yang mengaku dirinya itu sastrawan. Ya, termasuk kamu. Banyak di jagat media itu banyak. Kayak
dia mendaku sebagai penyair, dia mendaku cerpenis, esais dan segala macamnya. Saya kalau mendaku Nah. beda sama mengaku ya. Sama sih, Cuma lebih halus. lebih halus sih. Maka saya pilih mendaku. Nah, karena semakin banyaknya akuan-akuan itu, eksistensi perihal itu, maka arah sastra yang jelas nggak ada dulu pada zaman dulu. Emang Ini terbebas dari urusan politis ya. Emang sekarang semua gitu sih. Semuanya udah terlalu global, semua udah terlalu melebur, semua udah terlalu kompleks. Nah, artinya itu malah kuantitas sih nggak dibarengi dengan kualitas. Artinya para orang-orang sing enom, pemuda-pemuda sing pengen belajar sastra enggak bisa memetakan, sulit memetakan di sisi memang sastra bisa menjadi acuan untuk aku sinau, ini tulisan bagus, oh ini tulisan sing jelek dan lain-lain, karena tulisan jelek itu lebih berbahaya daripada virus, kata A.S. Laksana. Itu A.S. Laksana ya. A.S. Laksana. Orang kayak nggak ngerti tulisan bagus dan jelek, dia nganggap ini bagus padahal asli kurang bagus. Dia akan terkontaminasi bahwa ini tulisannya bagus dan dia akan mengikuti itu. Maka dia akan bisa memetakan. Nah, karena semakin banyak orang yang mendaku sebagai sastrawan, itu perlu legitimasi. Nah, pada zaman itu, zaman-zaman koran masih jaya. Zaman-zaman dulu itu muncullah majalah Horizon. Nah, yang kata kebanyakan orang itu sebagai legitimasi bahwa kowe nek wis dimuat ning Horizon, oh berarti secara gak langsung kamu udah diakui bahwa kamu sastrawan. Ya. Ini berlanjut, turun-temurun akhirnya banyak koran-koran yang buka rubrik sastra, rubrik cerpen, rubrik esai dan itu sebagai apa ya? Misalkan aku nulis cerpen, itu anggapnya cerpen, tapi anggapanku cerpen ini belum tentu diamini oleh semua orang. Maka aku butuh kepercayaan diri. Nah, salah satu aku ben percaya diri bahwa cerpen ini memang benar-benar cerpen, maka aku limpahkan ke media. Ketika media udah mengakui, awakmu udah sah. Kalau media mengakui, misalkan memuat cerpenku, misalkan Suara Merdeka memuat cerpenku, aku memiliki kepercayaan diri sebenarnya. Bukan kok ini sah enggak, tapi aku punya, wah ternyata ya ini menurut dia cerpen. Secara kualifikasi sudah centang biru gitu ya. Iya, meskipun belum tahu juga. Paling yang pernah mbok jajah semua koran, apa yang paling monumental? Sing paling berkesan media Indonesia sih. Anjir. Erick Thohir, friend. Jakarta. Iya kan media Indonesia? Punya Erick Thohir kan? Masa? Iya. Udah enggak tahu. Terus. Di media Indonesia kenapa media Indonesia? Media terbesar se-Indonesia gitu. Kan. Nek era Kiwari ini nek ngomong ning masalah sastra koran, memang banyak orang sing menganggap koran Kompas itu sebagai magnet. Iya. Koran Kompas itu sebagai magnet bahwa wah nek aku sampai ning taraf Kompas berarti aku bener-bener masuk ke circle Bergengsi loh, Mas. senior. Kompasiana, jangan-jangan. Yang bisa bikin akun sendiri. Enggak ya? Enggak. Kompas yang itunya. Koran Kompas memang honornya gede. 1 juta lebih. Tapi satu kolom. bentar. Ada isu Putut ya kemarin nge-tweet gitu katanya. Pimret Tirto itu akan mengundurkan diri, aku lupa namanya siapa gitu. Karena media di era pandemi yang sekarang semakin ini, di enggak era pandemi aja udah sedikit pasarnya, ditambah era pandemi itu nggak masalah sih aslinya. Kenapa ya masalahnya, kira-kira kamu pernah membahas tahu isu itu nggak? Kenapa Pimret itu akhirnya mengundurkan diri dari media-media gitu? Akeh sih faktornya. Cuma nek secara analitis bener-bener jajah hanya saja tentu teknologi. Ya, Redaktur media Indonesia sendiri pun dia menyematkan harapan neng media online, termasuk Tempo. Koran Tempo kan saya beralih ke daring. media Tempo. Koran Sudah Tempo. Emang sekarang tuntutannya semuanya harus didaringkan. Gitu ya. Iya lah. Ini juga daring. Sekolah aja daring. Apa yang tidak daring hari ini?
Emang Yang penting rinduku jangan didarikan. tetep aja lah sok-sokan. Kamu LDR enggak? Gitu aja. Jangan-jangan tonggo sebelah. LDR enggak? LDR itu gini. Tapi gini, Cok. Semua orang tuh LDR. Apa ya raimu duwe ini masalah. Semua itu LDR. Semua itu LDR. Jadi kayak misalkan BP ya P. Kowe seorang diri ya. Iya, Kekasihmu ini masih di angan-angan. oke. Jodohmu itu. Karena kamu orang ucap kabul. Jadi kamu LDR Jangan masih di dengan Lauhil Mahfuz belum diciptakan. Cok. jadi gue LDR dengan dirimu yang di dunia nyata, kekasihmu yang masih ini di Di mana? angan-angan di dunia yang tidak nyata. Kamu kalau sastra peduli nggak sebenarnya? Sastra. Coba sharing tentang sastra. Oh gitu. Sastra yang gimana dulu? Ya karya tulis fiksi apa cerpen apa Ya, novel kalau- apa puisi. Kalau yang masih stagnan tuh ya, aku masih di Mbah Pram. Mbah Pram itu masih menelisik. Karena di sisi lain tuh Mbah Pram itu menunjukkan realita yang benar-benar nyata di zaman itu. Soalnya gini ya, contoh kayak ketika politiknya VOC, politiknya Belanda lah pokoknya ketika itu mendominasi Indonesia tuh Trisna, bagaimana tuh apa namanya gonjang-ganjingnya itu, makanya masih stagnan di situ. Terus di sisi lain Mbah Pram ini yang punya ideologi yang abstrak, kita nggak tahu ideologi dia tuh komunis, Islam atau apa kita nggak tahu. Tapi di situ tuh bisa kita berusaha apa ya, di novel Mbah Pram itu kita berusaha untuk bener-bener nelisik lah. Korek dong. Yang mana? 4 tetralogi itu. Tetralogi Pulau Buru. Tetralogi itu yang dari Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, terus sampai yang terakhir itu apa? Gereja ini. Itu belum baca. Gak ada gereja. Hah? Apa Hen? Bumi Manusia. Anak Semua Bangsa. Bangsa. Pulau Buru. Pulau Buru itu gak ada Pulau Buru enggak? Pulau Buru enggak? Istilahnya apa Oh ya? yang terakhir itu Rumah. Rumah. Rumah kan Rumah kaca. rumah gereja. Oh yang terakhir itu yang ada gerejanya tuh lupa. Terus satu lagi apa? Wah, telu tiga lagi. Hah? 3. Tetra papat. Tetra Ngawur. Mas. Tri terlu. Orangnya Waduh. lucu. Makin goblok loh ini sekarang. Ini udah lama nggak ketemu makin goblok loh ini. Sana ya, aku dintekno ini. Enggak. Ora apa. Aku kuat guys. Oke. Aku senam Wis gitu. biasa kan Wis dintek. senam, kemudian wis olahraga lah. Tapi kan ngene ya, anjen dinamikanya kan aku ngono ambek awak. Sering-sering entek-entekan ngono kan. Gak masalah kan. Terlalu. Berarti nek ngomong kita ngomong proses kreatif nulis sastra ya. Terlepas dari tetralogi dulu ya. Ya, enggak apa-apa. Nek ngomong proses kreatif nulis sastra, aku kan sebenarnya kan lahir dari ini circle komunitas kutub. Rahim ibu mula. Iya jelas kuwi Pak. Mosok rahimi kuwi tong. Pak aku dicelok Pak. Banget kayak dolen mau bapak-bapak. Ya terus. Iya emang karena bapak-bapak. Nah kan lahir dari circle komunitas kutub. Aku ning kene ning Ponorogo ketemu Pak Lukman yang gak lain muridnya almarhum Gus Zainal. Gus Zainal itu pendiri komunitas kutub di Cabean Yogyakarta. Nah, tradisi ning komunitas kutub itu mereka menulis ning koran. Mereka salah satu legitimasi menulis ning koran. Jadi proses belajarnya untuk meyakinkan mau kembali lagi ke dasar mau untuk meyakinkan ini puisi, ini cerpen itu memang dikembalikan ke situ. Karena sih populer memang media koran, orang enak media daring. Jadi mereka buru-buru menggencar media, syukur-syukur yang oleh honor, dan banyak yang ditolak, coba lagi sampai akhirnya proses belajarnya memang berkutat dengan media. Selain lomba-lomba jarang. Itu yang mengilhami cara berjalanmu harus menghancurkan media satu-satu untuk menjajah di situ ya. Iya, jalan aku bingung. Itu jalan ninja sastramu. Jalanku di situ. Jalan di sampai aku menulis nama.
Karena gunung dan laut, karena gunung dan laut tak punya rasa. Tapi setelah Punya menjajah, nama dulu. ya akhirnya itu tadi, setelah waktu mencoba ke semua media, apakah ketemu sama teman-teman media yang lain? Nah, jelas. Nah, relasimu yang bisa kamu keep sampai sekarang kira-kira sama media mana? Jadi sebenarnya sastra koran itu ada sebuah grup nih, grup sing dari dulu wis enek. Namanya Sastra Minggu ning Facebook. Di grup Sastra Minggu itu isine informasi terkait pemuatan karya sastra ning koran-koran. Itu enek ribuan anggota, ribuan member dari seluruh Indonesia. Jadi mereka secara sukarela memang memotret koran-koran di wilayah masing-masing tiap hari Minggu. Hari Minggu itu hari raya para sastra koran. Motret Minggu. Nah, seiring dengan ditolak, lama-kelamaan orang-orang member Sastra Minggu itu menandai sebenarnya secara nggak langsung. Misalkan Bebek sering banget dimuat. Mereka akan mengkerapi, boy. Jadi seolah-olah identitasnya muncul itu. Itu semacam lembah bagi matahari yang akan terbit pada era itu. Oke juga ya. Analogi masih main ya. Mitis juga Mas ya. Lembah sebelum matahari terbit ya. Misalkan aku nek baru-baru tahun kemarin misalkan enek teman dari Prosa 7. Itu Prosa 7. Nah, komunitas Prosa 7 itu tahu aku memang dari Facebook. Sekitar tahun 2019 memang aku cukup bergelora untuk menulis. Karena mungkin aku terkurung di kamar ya, Kamar mana? kamar mandi. Tahun-tahun itu memang cukup bergelora aku nulis. Akhirnya banyak orang sing ngajak kenalan, ayo ngobrol-ngobrol gitu. Akhirnya misalkan salah satu nih komunitas Prosa 7 itu aku kali domisili nih dia kelali, tapi itu di luar Jawa kayak ngajak diskusi daring soal cerpen. Nah, pertama kali nih, sekarang kita historical ya. Pertama kali awakmu sebelum menyukai sastra emang dimulai dari mana? Aku dulu penulis pop nih, sebelum menginjak ke sastra serius. Saya lebih jauh lagi sebelum menjadi penulis pop lah. Itu karena ke-trigger apa? Karena menyadari bahwa hidup tidak baik-baik saja. Aku mau jelasin. Ya, aku apa yang membuatmu sangat menarik gitu. Akhirnya mengidami. Biar ini aku nulis juga ngono. Buku nikah palingnya. Buku nikah ki emang wis umurmu ya. Wis umurmu sih. Ini ada beberapa buku ada. Ya apa? Coba sebutkan. Biar nanti tuh mana tahu ada yang pengen tahu gitu kan. Harus mulai dari mana, mungkin itu kan monumental bagi awakmu. Mungkin yang lain bisa mencoba untuk tahu dari situ gitu loh. Mungkin juga berawal dari karya nih Gabriel Garcia Marquez, 100 tahun kesunyian. 100 tahun kesunyian. Malam 1000 bulan. Ini malam 100 tahun kesunyian. 100 tahun kesunyian. Terus cerita pas iku nyapo kok iso sampe mengilami awakmu. Di situ menceritakan tentang apa, terus apanya yang bagus. 100 tahun kesunyian kan sebenarnya novel beraliran realisme magis. Jadi kayak penemuan sebuah kota Macondo yang kota di mana hanya ada dalam imajinasi. Bangunannya dari kota modern pada saat itu. Karena settingnya sesuai banget. Berarti ini fiksi ya? Fiksi. Ya, terus. Dan aku kayak mendapati suatu imajinasi sing mengarah ke situ. Artinya bahwa sebenarnya bagiku ya syarat untuk menjadi penulis bagiku. Dia harus punya sudut pandang bahwa hidup ini gak baik-baik saja.
bermula dari situ. Termasuk bukan persoalan kejemuan terhadap hidup. Maksudnya kayak berbagai macam masalah sing dialami sehari-hari. Misalkan kayak aku kuliah gak duit dengan kanca-kancaku wis padha mangan ngopi dan lain-lain, aku terkurung dewe dan lain-lain. Berangkat dari itu maka akan terbentuk perspektif sebenarnya. Nah, dari problem-problem yang terjadi itu mereka akan peka, akan mengasah kepekaan. Kepekaan mereka akan terasah, kemudian mereka akan lebih luas untuk memandang bahwa hidup ini enggak hanya perlu saling. Perlu itu dulu. Jadi perlu untuk mengasah perspektif. Terus itu. Harus selalu resah berarti. Iya, Untuk mengasah perspektif itu selalu resah. selalu resah. Karena nek bahagia iki sifatnya melalaikan. Kata siapa? Harus selalu bahagia dan resah juga di saat itu juga. Nah, saat orang-orang merasa resah ya, tentang sesuatu hal itu, mereka akan punya imajinasi tentang hal yang indah. Oh ya, Misalnya we resah we gak duwe pacar. Ya. awakmu. Iya. Nah, aku akan mengimajinasikan, wah, kekasihku akan seperti ini. Maka aku membayangkan aku bergandengan tangan, kemudian suap-suapan misalnya, terus turu bareng misalnya. Dan lain-lain itu akan terbangun semacam harapan yang ilutif. Ya. Yang penting itu membahagiakan dirimu sendiri. Mirip Onani ya. Ya. Meski sesaat ya. Membuat realitas sendiri. Iya. Jadi yang kayak gini loh, makanya aku ngomong ya, soalnya gini, itu baik. Emang cara kita untuk bahagia itu kadang membuat realitas sendiri. Kalau kita nggak, misalkan ada sesuatu kebutuhan kita yang nggak tercapai, yang mau nggak mau, Ya. ya mau nggak mau kita membuat realitas sendiri. Ih, Mbak ya. Oh, Mas. Halo. Kita juga lagi syuting sama seperti kalian yang sering syuting. Gak perlu deh. Wis. Bacanya ini. Bapak. Terus apa selanjutnya ya? Ini udah biasa dia begini. Oh, apa jangan terbang. Gitu. Makanya kadang tuh Neng bener juga. Ponorogo. Tapi sebenarnya nggak mesti untuk kita menjadi kelam dulu kita bisa membuat realitas baru karena akan sesuatu kebutuhan yang nggak kita penuhin gitu kan. Ya kayak awakmu kan pernah bilang biasanya orang-orang gelap itu lagunya Iya, dalam karena konten. lebih spiritual dan lebih mistis gitu kan. Ya kayak sampai contohnya kan lagunya Ahmad Dhani gitu. Tapi enggak juga, ternyata setelah tak renungin, oh kita bisa buat lagu tapi itu dari realitas bahagia gitu loh. Makanya itu. Dan aku lagi belajar itu sekarang. Itu kemarin ada Twitter yang kayak gitu tuh ada yang gini, apa namanya? Sometimes memang karya yang bagus itu sering lahir dari yang keresahan, kegelisahan. Tapi kesedihan gitulah lebih tepatnya. Tapi kadang-kadang emang ada juga karya yang itu datang dari angry gitu loh. Angry can be power, gitu. Kemarahan. Ya, kemarahan. Ya, kan itu semua dituangkan dari genre itu. Kalau contoh kayak genre rock itu kan orangnya dia frontal, dia kelam, terus dia apa ya? Dia luapkan semua itu dalam bentuk musik rock gitu, yang keras, yang cadas gitu kan. Nah, kalau di dalam karya sastra nih, Hen, terang dan gelap tuh ada Yang ekstremis nih. bukan ekstremis, cuma Dia lebih ke kepribadian gitu mas. Jadi dia ya, karya sastra yang isinya ada yang melulu tentang kesedihan, ada juga yang melulu tentang kebahagiaan. Itu ada juga. Iya, ada. ada. Nah tuh antara W.S. Rendra sama siapa lagi? Satu lagi yang puisinya tuh tentang kebahagiaan terus. Siapa ya? Kalau W.S. Rendra itu kan dia modelnya kalau di musik itu one fals. Ya, karena dia pernah seband. Oh, Gitu, gitu. Takwa. Oh iya. Dari kemarin kita lagi ngomongin kata-kata takwa terus ya. Wes Rendra, Iwan Fals, Saung Jabu, Setiawan Jodi. Mas Dewan Jodi. That's right. Terus. Kenapa? Nah itu dia. Rendra kenapa? Rendra? Kalau bahasanya musik itu kan kayak begitu. Jadi terang gelap itu lebih ke kepribadian. Jadi kalau terang itu dia nggak suka hal-hal yang sifatnya tuh abstrak gitu. Maunya frontal. Nah, kalau yang gelap itu dia biasanya tuh mengungkap sesuatu Menyelam.
dia lebih menyelam, tapi kalau bahasa kita lebih ke sindir gitu. Kayak gitu Mas. Jadi satir ya. Ya kayak satir, cuman ya tergantung dianya isi hatinya kayak gimana gitu. Nek karya-karya penulis yang terang-terang dan gelap-gelap sepanjang sepengetahuan udah lu ngapain ngaca terus sok ganteng banget sih. Dan wes toh nyawa tuh ini. Kayak topi loh monggo. Ngono terus. Neneng puisi ya. Ya, puisi dah yang lebih agak gampang anunya. Puisi ini enek beberapa kawan-kawan yang Jogja ini mengistilahkan sebagai puisi kamar dan puisi panggung. Ya, Termasuk Wes Rendra termasuk puisi panggung. Panggung, Biji tukul, frontal, ya Frontal. puisi siap. panggung. panggung. Nek puisi kamar ki dia melulu pada eksistensi dirinya sendiri, eksistensialis. Jadi lebih cocok dibaca dalam kamar karena menyoal dirinya, lebih ke melankolia, kemurungan-kemurungan yang dialami, Ya, kayak gitu-gitu. itu yang maksudnya abstrak. Tapi sebut nama lah. Sebagai orang yang sering membaca tuh harusnya bisa menyebut nama lah. Nek temanku sendiri kayak Dars Armedian itu beberapa dulu prosesnya memang nih puisi kamar. Jadi puisi kamar itu banyak penyair yang menganggap menulis puisi di awal-awal itu memang upaya healing sebenarnya, upaya penyembuhan dirinya sendiri. Karena memang berangkat dari proses patah hati terhadap dunia, terhadap hidup. Dia patah hati, orang lahir itu memiliki bangunan imajinatif terkait dunia ideal di benak mereka masing-masing. Tapi ketika mereka keluar dari lubang peranakan itu, mereka akan mendapati dunia ideal yang diimpikan itu seringkali terbentur. Maka itu hanya proses patah hati, dipatahkan, kemudian ya itu dari kepatahan hati yang mereka alami, entah dalam berbagai macam peristiwa ya, maka membuat mereka itu terluka. Umumnya soal cinta, tapi yang lebih parah, misalkan soal keluarga, sosial dan lain-lain. Nah, Penindasan gitu ya. mereka ingin bersuara, menyuarakan apa yang dialami. Nah, proses menyuarakan itu maka disebut healing. Aku nek menengahi, aku mungkin akan mengikat sarung atau dadung di tiang rusuk rumah, kemudian aku akan menggantungkan hidupku di sana seperti jemuran baju. Hanya saja, itu orang-orang itu butuh media untuk menyampaikan kegelisahan, kesakitannya, macam-macam media kayak musik, sastra, Status WA. dan lain-lain. Kebanyakan memang menganggap menulis itu sebagai healing, penyembuhan terhadap dirinya. Maka gak heran di awal-awal proses kreatif menulis, orang-orang lebih tertarik untuk membicarakan diri sendiri. Tapi nanti ketika audiensnya udah banyak, mereka akan berbicara halayak luas. Beda lagi, entah itu idealisme penulis atau idealisme pasar ya. Ya, itu dia. Kayak musik tuh juga pasar, kita nggak bisa lepas. Soalnya kan banyak yang cuannya di situ kan. Ya. Tapi nih sastra koran sepanjang pengamatanku, entah sekarang masih berlaku apa enggak, aku belum begitu mengikuti. Sekarang aku masih vakum. Dulu di awal-awal aku cukup bergelora itu kebanyakan memang menyoal humanisme universal, humanisme. Memang soal kemanusiaan. Jadi nih berputar pada diri sendiri, ya kalau diri kita gak menarik ya gak akan bisa menjadi konsumsi publik. Tapi nih lebih menyoal ke humanisme, kemanusiaan itu memang sangat diminati orang sih. Tapi Termasuk cerpenku sing di media Indonesia. apa judulnya? Lelaki yang menjadi api. Nanti masih ada linknya. Nanti bisa kita tulis di Itu ada di bukuku ya. Oh, biar beli buku. tapi beli buku cuma melewat Ada linknya. lewat apa? Enek media sing mengarsipkan pemuatan koran-koran. Enggak ininya loh. Ini kalau bukumu nanti cuma diterbitkan gitu kan.
Nah itu untuk pemesanannya di mana kira-kira nanti akan gimana? Apa udah menemukan penerbit, pencetak, publisher? Penerbit ada, penerbitku neng IBC di Book Corner milik Irwan Bajang, salah satu penerbit yang aku pikir cukup aktif sebagai provokator buku indie, penerbit indie, sebagai komandan perang penerbit indie sih. Nek masalah marketing sementara ini dipegang oleh Cerita Bookstore sama Nisa Bookstore. Apa? Karya Aku belum orang ini perbincangan lebih jauh sih, cuma pandangannya mungkin nanti Cerita Bookstore milik Mas Hai mungkin akan siap untuk memasarkan, sama Nisa Bookstore milik Mbak Rona, dan mungkin Rusa Jawi mungkin bisa ikut-ikut. Apa? Rusa Jawi Bu. Rusa Menjana tidak? Oh, Rusa Menjana ya sekarang. Namanya Rusa Rusa Menjana. Menjana, sorry. Kok namanya Rusa aja ya? Yen Rusa Jawi sih. Mana ya? Ya, Rusa Menjana. Dulu, nah itu apa namanya? Selama hidupmu udah menerbitkan berapa karya? Ini dalam bentuk buku mungkin perdana ini akan terbit ya. Perdana. Tapi ini memang proses nulis ini tak hitung-hitung proses apa jenenge nyiapkan ki sampai 2 tahun. Editingnya sih lama. Dan sekarang udah di berapa persen? Sekarang masuk ke tata letak di layout. Ya. Berarti udah hampir 80. finish itu. Hampir finish. Mau di launching kapan rencana kira-kira? Rencanaku bulan ini sih rencanaku. Weh, serius bulan ini. Rencanaku bulan ini sih. Bulan ini udah mau habis. Nah, nek telat yo bulan depan. Janganlah. Tetap diterbitkan walaupun jelek. Nah, yang penting kan itu konsisten. Padahal kalau bentar. Sebagai penghidupan mengandalkan lewat mana? Ya kerja. Ya, Menjadi buruh ya. Enggak, emang Buruh korporasi. Enggak. Bahin. Enggak. Itu menggantungkan hidup ya gitu. Nah, Terus persoalan dalam tekan hidup di dunia seni itu kayak bukan ya dewa enggak sulit nih Indonesia. enggak, nah aku sebenarnya makin kesini makin bisa memaklumi hal itu loh. Ini maksudnya kerja passion itu tidak perlu selalu dapat untung masalahnya. Makanya kita harus menggantungkan di hal lain. Tapi passion itu jangan sampai dimatikan, hilang atau sengkarut gitu lah. Nah, pekerjaan menurutku itu wilayah bagaimana kita menjadi manusia apa namanya? Manusia di peternakan hidup dan manusia yang hidup dalam diri kita sendiri. Dua hal itu. Misalkan aku kayak setiap hari kerja ya jadi buruh korporasi, aku manusia sih memang digembalakan oleh kehidupan. Aku nggak seperti itu sulit. Nah di sisi lain, misalkan aku kesukaan menulis, jadi aku menjadi manusia yang yaitu manusia seperti apa yang aku harapkan, seperti hidup di dua dunia. Tapi awalmu sampai ini guys, dulu kan punya basis anak caper gerakan, iya kan? Itu ideologisasi seni adalah melawan apa gitu tuh masih melekat nggak sih dia? Masih. Jadi kebanyakan apaan kagak bawa mobil loh? Kagak bawa mobil. Cabut mulu ntar suruh pulang lagi sama polisi. Polisi. Ya, coba kalau yang waktu ideologi itu masih ada yang melekat nggak dia? Seni adalah melawan, gitu lah. kebanyakan karya aku itu berkutat pada kritik sosial. Sebenarnya kritik sosial. Jadi kayak
misalkan menulis cerita pendek. Menulis cerita pendek itu bukan hanya kita sekadar mengisahkan apa yang telah terjadi, tapi menyusulkan ideologi sebenarnya. Ya, Misalnya kayak apa tanggapan kita misalkan melihat pengemis, misalkan melihat pengemis sing semua orang bahkan nggak mempedulikan dia, misalnya kayak gitu. Pemerintah nggak mempedulikan dia, orang lain nggak mempedulikan dia, dan lain-lain. Artinya ada susupan kayak kritik sosial, kritik terhadap pemangku kayak gitu-gitu. itu banyak, itu di muatan karyamu banyak hal-hal yang kritik sosial itu. Iya, beberapa. Kritik diri sendiri ada juga. Nah, Wah, itu yang lebih penting sebenarnya. Kan soalnya karya sastra itu tak hanya ngomong masalah gaya narasi ya, gaya tulisan, tapi juga berbicara masalah muatan. Jadi kayak ini bagus bukan persoalan gak hanya misalkan cuman bagaimana kamu menceritakannya atau puisi bagaimana kamu mengungkapkannya, tapi juga ada muatan apa yang dibawa. Misalnya di karyanya Ayu Yuni ini muatan feminisme, terbiaya itu terbentuk dari diri sendiri sih, dari apa yang disukai, apa yang dibaca, apa yang dirasakan, tetap di situ. tetap ada lah muatan kritiknya ada. Nah, selama awal ini membuat cerpen, ya kan? Kira-kira cerpen mana yang menurutmu punya proses kreatifnya, historikalnya, atau muatannya, atau kata-kata diksinya, atau apanya yang itu benar-benar anjing, aku bisa segini ya ternyata. Akhirnya awal merasa ini di luar dari limit batas kemampuan awak. Aku nih menilai cerpen itu gak hanya satu cerpen ini bagus, ini enggak. Cerpenmu dewe loh. Nah, ini cerpen dewe enggak mengistimewakan 1, 2, 3 ini. Persoalannya misalkan proses aku mengerjakan buku kumpulan cerita itu. Aku mengerjakan buku kumpulan cerita itu dihadapkan dengan masalah piye seumpama pembaca itu mengalami kebosanan ketika sponsor sampai 2 cerpen atau 3 cerpen dan lain-lain. Dihadapkan persoalan kuwi. Maka salah satu cara untuk menyiasatinya adalah di 15 cerpen dalam naskah manuskrip itu aku menyisipkan, aku menawarkan gaya narasi yang berbeda-beda. Ini satu cerpen yang hanya bentuknya hanya berisi lebih banyak dialog ketimbang narasi. Ini satu cerpen sing aku bertemu pada Rima, misalkan. Ini sing aku bertemu pada eksperimen cerita sing lebih ke puzzle dan eksperimen cerita sing lipatan-lipatan cerita. Jadi menurutku nggak ada sing benar-benar ini nggak ada, karena aku pengen karya sastra itu laboratorium sama dengan musik. Jadi bagaimana perkembangan si musisi atau penulis itu dengan mereka datang ke laboratorium karya sastra, mereka berusaha untuk mencari formula. Bagaimana kalau aku menulis cerita dengan narasi yang seperti ini? Bagaimana seandainya pohon itu bisa berbicara, atau seekor burung yang tidak pernah menjamah lautan itu berbicara dengan seekor ikan dan lain-lain. Lebih ke eksperimen itu. Fabel banget ya. Enggak, itu karena berbeda. Misalkan manusia ngomong cerita, misalkan cewek-cewek cerita, wah aku dia cerita, wah heboh. Nah, orang bisu bercerita bagaimana? Jadi setiap orang itu punya gaya bercerita yang beragam. Ya, itu sih pengen aku eksplor. Tapi tadi kita miss apa judulnya? Heliofilia. Heliofilia ya, tadi udah ya. Itu dari semua berapa tumpukan karya? 15 cerpen. 15 cerpen jadi Heliofilia. Heliofilia. Dan jangan harap kamu cerpen berjudul Heliofilia nih antara tumpukan nih. Itu spoilernya kayak gitu ya, nggak ada tulisan Heliofilia. Nggak ada cerpen berjudul Heliofilia dalam buku itu. Atau mungkin saya jenis buku ini misalkan di deskripsi bukunya ini merupakan sebuah heliofilia gitu. Nah, Nggak boleh kayak gitu. Apa emang kaidah apa? enggak. Gimana? Itu emang aku sendiri. Oh, Kebanyakan kan judul buku itu
diambil dari beberapa cerpen yang ada dalam Yang kira-kira representatif ya. Ha, Ya. Ya kayak album itu kan satu lagu jadi 6 album. cerpen sakti lah misalkan, atau lagu yang sakti istilahnya. Aku nggak enak cerpen berjudul Heliofilia. Dan penemuan nama Heliophila itu kesadaran dari mana? Penemuan Heliofilia akan sering pertama memang prosesnya memang menjelajah KBBI itu. Jadi kayak lah penyair cerpen Isesku dia juga berkutat masalah diksi, pemilihan kata, maka nggak heran nih mereka punya menjelajahi KBBI, mencari padanan kata yang tepat atau mencari thesaurus. Misalkan kayak seekor burung minum air itu kurang tepat. Jadi ini padanan kata lain misalkan mencecap, meneguk, menyesap dan lain-lain. Jadi tetap prosesnya tetap boleh mencari Itu tetap menjelajah KBBI ya. menjelajah. Pada akhirnya sih aku pikir mungkin pas untuk jadi benang merah yang Heliofilia. Heliofilia itu artinya Kita di masa paranatal. apa ya? Ya sebelum lahir. Pranatal. Maksudnya artinya Heliofilia. Iya. Kayak ini dalam KBBI kayak Di dalam perut. bukan kecanduan yang berlebihan pada matahari. Helio itu matahari. Oh iya anjing. Kok katamu sebelum lahir tadi? Itu kan Joy. Fuck man. Iya, Heliofilia. Filianya apa berarti filia? Filionya kan Semacam kayak apa ya? Kayak gejala-gejala lagi ya. Kayak apa ya? Kayak urusan medis atau piye enggak ngerti. Kayak megalomonia. Ini kayak kelainan-kelainan kayak gitu. Oh enggak ngerti aku. berarti Kelainan filia ini kelainan ya? barangkali. Ya bukan kelainan-kelainan tapi kayak ya penyebutan medis yang tahu. Oh, enggak. Itu proyek terdekat itu ya. Sekarang kita lari agak jauh di luar kesastraan. Masa ya ikut nimbrung ya? Iya lah, nimbrung aja. Kamu sebagai ini kan membawa kota karismatik ya kan? Iya kan? Gimana dengan lu kenapa gak seneng banget? Justru gak seneng banget. Gimana dengan yang ini kota pendekar setelah dirubah jadi kota gadis itu apa? Ada komentar nggak? Kota gadis sih ya suwi. Ya, Julukannya kan macam-macam. Kota pecel, kota gadis, kota pendekar dan lain-lain. Macam-macam julukannya. Jadi kayaknya berbobot. Kota gadis, perdagangan, industri. nah, terus ketika melihat itu logo itu tuh apa? Ada komen nggak? Logo yang orang begitu. Ini estetik aja, estetik. Enggak anunya, enggak ke personnya. Estetika aja, secara estetika. Mungkin pendesain logo itu mengerjakan itu ketika sedang mengajari anak mereka menggambar. Oke. Sadar diri ya, walaupun kota sendiri itu tahu sendiri ya. Emang sekarang banyak hal-hal yang nggak penting yang gimana ya? Desainer tuh kayak turun kualitas gitu. Kayak selain itu adalah yang desain ini loh. Bangunan apa sih kayak kok kantor pemerintahan di ibu kota baru itu loh. Yang bawa kayak burung Garuda itu loh. Yang kayak markasnya Bali. Power Ranger enggak. Ya, emang larinya dari situ katanya ngambilnya. Tapi terlihat Garuda Surya Kencana. nah, itu terlihat kayak markas Power Ranger. Ya, mungkin Garuda di mata mereka memang kayak gitu. Iya. Padahal katanya punya konsep rada future gitu kan. Future dari mananya? Gak tau ya, Nek. Mereka punya tingkat intelektualitas yang tinggi, kemudian bisa menerawang masa depan. Nanti burung Garuda akan berevolusi seperti itu. Gak tau juga. Ini kan ranahnya karya publik, udah dilepas. Ya kan, jadi harus dikasih respon dong. Sebagai warga Madiun itu kan. Yang baik dan taat bayar pajak. Sementara tahan. Dulu sing sempat dikritik di luar itu malah ini
penanaman pohon pule sih. Pohon apa? Pule ning jantung kota Mataram. Aku pernah bikin puisi itu saat itu. Pule itu pohon apa kayak apa? Kayak sawo gitu. Kayak gede loh, kayak jare godongnya api. Oh, Weh, gila, germo trabas. Ngomong masalah sastra ya, Kak? Iya apa? Ini kan udah aku sangkut-sangkutin rada politis, rada melawan-melawannya dikit lah. Apalagi sastra, kalau isu sastra yang lagi santernya, yang aku terakhir tahu itu si Bimret itu yang udah mau keluar itu. Apalagi ada isu-isu kontemporer. Isu sing bener-bener kontemporer. Yang rada meledak di ranah kalian di anak-anak sastra. Ini isu klasik yo, plagiasi itu klasik banget. Ya klasik itu. Yang paling kenceng sama plagiasi siapa? Neng sastra minggu itu seolah-olah plagiasi itu adalah makhluk yang tak pernah punya usia. Jadi selalu setiap saatnya mesti ini. Memang guys, jadi misalkan kayak dulu mungkin tahun 2019 atau 2020-an 19-an kayak neng koran Bandung jenenge Pikiran Rakyat. Tempat rakyat memplagiasi puisi ini Taufik Ismail. Rame neng grup sastra minggu dibully-bully sampai redaktor ditelepon dan lain-lain. Macam-macam. Ngomong masalah belum selesai. Masih rilis. Coba ceritanya. Dia ada proyek juga sebenarnya. Apa yang akan dirilis apa? palingan itu teologi cinta. Nah, kamu kan jarang kan mendengarkan musisi Unida. Nah, itu dia salah satunya akan merilis itu. Apa album single tok apa itu? Itu album itu. Yang teologi cinta itu album. Album apa? Apa? Album gimana? Deskripsinya nih. Ya, kalau deskripsinya palingan reflektif pemikiran aja sih mas. Ya kayak sampai nulis apa gitu kan. Kalau sementara ini ya aku kan masih umur jagung kok mas. Teran 99. Apa ya, masih muda gitu ya, masih rilis lagu, nanti lama-lama kan juga ya mau lah kayak mas gitu kan, rilis buku apa segala macam. Ya kalau deskripsinya sih paling apa yang selama ini tak pelajarin di filsafat Unidang Gontor tak tuangin di lagu-lagu itu. Muatannya ideologis juga tuh. Filsafat soalnya. Ya paling nggak bisa lepas aku. Nah itu kapan mau dirilis? Tahun depan sih target terakhir, ya tahun-tahun terakhirku tahun depan lah. Materi udah fix. Udah, Recording udah. udah semua. Tinggal nunggu mixing masteringnya lah sama Mas Yusuf Pro Studio. Nanti Pro Studio juga ya? Ya pro semua itu. Yang karena yang dari Gontor itu cuman yang waktu itu. Mas, Alirannya apa? Kalau aliran macam-macam mas, dari yang dia folk, bossa nova kayak model Payung Teduh, terus yang rock alternatif, ada metal progresif, ada juga, sama emo. emang ngerti? Dia ngerti dikit kan? Ngerti dikit. Coba sih deh. Tahu kan. Itu nanti di mana? Dirilis bentuk apa? Bentuk digitalnya ada enggak atau gimana? Ada, ya, paling YouTube Gontor dulu lah. Soalnya kan nanti aku juga ragu ya, nah ini soal plagiasi juga sih. Kenapa? Saya apa namanya soal plagiasi kan minta di hak ciptakan kan di Gontornya. Cuman aku nggak mau, biar bisa dirilis di luar. Aku mau bentuk band lagi soalnya. Oh ya. Aku nggak tahu loh. Kalau kita ngomongin proses daftar ke Haki itu gimana? Kalau daftar ke Haki itu ya kita ke kantor hak cipta yang setempat gitu ya. Kantor setempat kita urusin itu, nanti mungkin dikasih biaya. Mereka akan minta biaya per tahun itu biasanya berapa? Diperpanjang kan? Ya itu pakai perpanjang. Nah kemudian nanti kalau misalkan ya si ya itu kayak hak cipta itu kayak harta warisan gitu. Kalau misalkan si
yang punya hak cipta ini misalkan udah lewat, nggak ada gitu ya, itu bisa diwariskan ke siapa. Jadi yang memegang hak cipta operasional lagu itu apa namanya nanti bagaimana proseduralnya. Contoh, aku mau pakai lagu ini di panggung ini, ya otomatis kita bayar ke pemilik hak cipta itu. Dan terus kalau kayak gitu publishernya mau kemana? Publisher ya dari produser recording. Enggak, gini loh. Gimana? Kan kalau studio produksi itu kan dia sendiri. Ya. Nanti untuk yang ngurusin royalti tadi kan namanya publisher. Ya kan? Oh, manajemen. Enggak manajemen. Jadi ada yang emang sebelum ke Haki juga. Ada yang itu nanti publisher Label. dulu. Ya Mayer. mirip label, Ya. tapi masih dia cuma bukan distribusi larinya di anunya. Oh, itu otomatis udah jadi independen. Tapi publisher mana yang mau akan didaftarkan itu? Nah, ini ada dua langkah. Pertama, ada yang kita ngurusinnya lewat publisher, ada yang kita ngurusin sendiri, gitu loh. Contoh kayak Ahmad Dhani itu kan gini loh, sistemnya tuh kayak gini. Misalkan apa namanya dari publisher itu kita bisa apa namanya bisa mengucapkan hak cipta. Kemudian kalau misalkan kita udah punya itu, kita bisa beli lagi hak kita dari publisher, jadi itu jadi independen punya kita. Kayak gitu. Nah, ada yang mungkin dibakoin gitu. Karena contoh kayak gini ya. Sirkumnya itu kayak begini. Contoh kayak kita ngeliat rekaman-rekaman zaman dulu. Contoh ada Hari Mukti, kenal. Hari Mukti itu kan almarhum itu kan jadi ustadz. Hari Mukti itu punya rekaman di mana, habis itu karena rekaman itu nggak, publishernya udah nggak kuat megang hak ciptanya, akhirnya dijual ke Musika. Cek, aku nimbrung ya. I was wrong. Mas lokal. Kita deh. Langsung, saya Niki Kikin nggak meronta-ronta jiwa vokalnya. Lady. Ya, Bahas betul lah. Ya, Ngomong apa? Semangat. apa nih? Aku bingung nih membaca karena aku juga jarang membaca. Heli Villa itu apa? Udah tadi. Rumah Heli Villa. Konsep Heli Villa itu sebenarnya sing tak bangun sebagai rumah cerpen-cerpen ya, kandangnya cerpen-cerpen. Itu kayak Heli Villa kan nih dalam terjemahan KBBI kan kayak kecanduan yang berlebih terhadap matahari. Matahari itu sebagai simbol Kehidupan. harapan, sinar, harapan tentang idealisme dunia. Persoalannya ketika kita ngomong masalah kecanduan, misalkan kayak kita seneng sama sing angel misalkan motor lah. Aku kuliah aku pengen beli motor, aku pengen jalan-jalan aku orang gini gini. Nah, tapi aku gak duit motor. Jadi seiring kesulitan kita untuk mendapatkan motor, rinduan dan harapan pengen motor itu semakin besar. Daripada kita anak orang kaya, bebas motor, tinggal jalur, sampai jadi semacam ini kesenjangan antara ekspektasi dan realitas. Jadi semacam antitesis. Kayak misalkan matahari dimunculkan sesuatu yang menerangi, sedangkan yang terjadi justru kegelapan, kemuraman. Lagi. Ada semacam pembulutangan terhadap cerita-cerita ya. Nah kalau sekarang nih sebagai pengamat, sekarang larinya sebagai pengamat sastra anak-anak muda zaman sekarang, menurutmu ya siapa yang nama-nama besar yang dia akan meledak kira-kira? Nah, yang pertama Hedi Pratama. Setidaknya dia akan masuk ke radio. Oke.
Madiun lagi sama siapa sih mainnya? Nah, neng Madiun itu aku punya circle dua kolam. Dua kolam. Nah, kolam pertama ini kolam sing aku memang harus sowan senior. Ya aku masuk di grup itu. Makanya aku mau nyelo aku pak mau. Yo. Nah senior neng Madiun kayak Kanjeng Tulus Setiadi, sing nulis novel sastra Jawa. Ini Pak Haji Corodi, dosen Unipma, Pak Sarno Abraha, Pak Arif Kumandria dan lain-lain. Aku memang nimbrung nih kono. Soal yang senior sebagai orang sing baru ya. Soal kono masuk ke circle sana, sering banget diajak ayo main nih, omai Pak Tulus. Istilahnya kayak rumah budaya, dia menyebutnya kayak gitu. Jadi, aku main nih. Itu apa tadi yang kolam pertama? Iku senior kolam pertama. Memang Ya nama. dulu namanya Majelis Sastra Madiun. Majelis Sastra. Nah, Majelis Sastra Madiun. Banyak senior sing wis melangkah. Kolam kedua. Iku semat. Madiun apa tadi? Madiun Sastra. Majelis Sastra Madiun. Majelis Sastra Madiun. Terus Kolam kedua tanpa nama. tanpa nama. Kayaknya jenenge. Tapi kita berkoloni. Nah, kayak neng kolam kedua itu kayak floor mereka cacano. Pegiat seni. Plur. Iya, Pure. full. Orang-orang muda kayak Gus Said, Jacob Julian, kemudian nenek Mas Ardi dan lain-lain memang menyukai sastra dan pengen sinau bareng dengan sastra. Jadi ini dua generasi. Yang Senior juga sama. sering syuting itu juga. Itu yang tanpa nama itu. Nah, Tapi ada medianya oke. Aku lupa putih-putih itu. hah? Ada putih-putihnya. Orang enek? Enggak ada namanya Pak, nama medianya. Enggak. Tapi kalau di Madiun sekarang ininya dinamika kehidupan anak-anak komunitas itu gimana? Komunitas sastra lah khususnya. Madiun ini sebenarnya aku yakin potensi ini banyak dan besar sebenarnya. Karena tanpa aku beberapa kali pernah mendapati penulis yang terbit di media-media orang-orang Madiun. Hanya saja mereka itu masih mencar sebenarnya. Mereka berdikari. Mereka seperti apa ya? Seperti hidup sendiri-sendiri. Gue nggak tahu apa mereka memang belum berjejaring Atau belum menikah. Oh, ya. Artinya belum merdeka terhadap dirinya sendiri. Oke. Atau apa aku belum tahu. Cuma ini aku sejauh pengamatanku belum enek gebrakan sing masif sih yang soal sastra. Tapi enek kumpulan kayak misalkan kumpulanku sama Mas Haye, Jamaah Haye Mukofi. Itu memang enek semacam gairah untuk bersastra yang cukup besar. Nah, misalkan kayak pakai sistem arisan. Misalkan kayak di circle itu mana sih yang siap sing siap siapa sing naskah siap. Oh, Hendy. Ya wes kita junjung Hendy bareng-bareng. Nanti di tahun berikutnya atau di waktu-waktu tertentu enek sing ngomong aku siap naskahku. Entah berupa kumpulan isi atau novel sastra atau puisi, ya kita junjung bareng-bareng. Sistemnya rata-rata di semua tempat kayak gitu. kalau udah ada yang siap, mari kita angkat rame-rame. Angkat rame-rame. Itu lingkaran sing sehat menurut. Kita mulai menggelorakan itu. Tapi kalau di arisan itu tadi ditentukan. Enggak. Kita tetap main kajian ya, diskusi tetap main. Sama halnya yang langit malam. Ini menurut tetap main. Hanya saja siapa sih siap? Oh, hari-hari ini memang aku sing siap. Oh, yes. Itu zaman langit malam tuh cukup berkesan kayaknya, rutin banget kalian bikin puisi seenggaknya sehari satu diposting di mana. Itu ritual kayak gitu masih buat jalani nggak? Menurutku itu fase sih. Fase. Mungkin yang saya ketahui kan bermusik ya. Menurutku fase. Fase orang belajar itu fase orang dia pertama dia menulisnya lama. Karena belum menemukan bentuk, belum menemukan blueprint.
piye sih aku menulis model piye sih itu mereka belum menemukan. Kayak aku pengen nyanyi atau menyukai musik sing piye sih belum menentukan, belum ketemu. Cuk, arek kok. Mereka Gila aku ngecat kamu gak mau bales sih lo. Kapan siap? Apa nih? Kayaknya kita ngomongin diskusi keperempuanan oke juga nih. Wah, enggak. Sebenarnya aku mau ngangkat ini loh dari kamu. Nih ke Ardila itu. Kayaknya gaya-gayamu ke sana deh. Enggak juga. Mau ngurusin skripsi kalian? Ya. Ya engko bengi ae berarti ndang skripsi kono. Wis. Sego, Bren. Kayak mana dia ngerti kongkon sego kok. Makan besar ya. Ntar aja. Namanya kan maju Nas. nah, Oh. Ben kuliah loh, Mas. wis lulus. Oh, udah lulus. Ning kono begini. Iya. Oke sampean. Hah? Oke sampean. Iya, yang internasional berapa ya? Di BPI malah mana? Naruh di BPI sampai mana, Be? Sampai mana tadi nggak tahu aku. Sampai ini. kancah. Hah? Apa tuh lupa. Aku juga lalu. Sik. Sampai ini, ibarat orang belajar itu kita fase. Oh ya. Fase. Jadi kayak awal nulisnya nggak tahu deh nulis kayak piye. Penulis kan dibentuk dari sejarah bacaan, sejarah membaca. Dia nggak tahu, dia belum tahu. Aku nulisnya seperti apa belum tahu. Maka dia nulis dengan cara sibuk, lambat, suwi, karena belum tahu. Lambat laun dia akan menulis ketika sudah ngerti. Oh, aku nulis ini model. Dia akan produktif. Dia akan nulis terus setiap hari nulis karena produktivitasku cara belajar yang semakin kita berpikir semakin kita persoalan membiasakan diri. Nek biasa berlari dia nek jadi maling akan cepat layu ketika kepergok. Nah seperti halnya yaitu artinya nek wis menemukan model dia akan produktif, dia akan membiasakan diri menulis sampai kebiasaanku mengakar. Tapi belum ngerti. Kebiasaan menjomblo juga mengakar ya? Enggak. Sampai dia biasa. Ya biasa menjomblo. Enggak. Dan dia merasa biasa, dia akan enggak produktif nih. Dia akan nulis secara perlahan karena dia grade selanjutnya dia meningkatkan kualitas. Andai saja, ya kan? Langsung lanjut ya. Andai saja ya kan. Awakmu dulu tuh apa genetikalmu ada sih? Andai awakmu nggak dilahirkan dari keluarga itu tadi. Kira-kira apakah keluarga itu punya genetikal yang mempengaruhi awakmu? Bapakmu dulu sastrawan juga atau apa? Ada nggak genetikal? Secara DNA. Nek perlu sebagai pecinta sastra itu memang aku belum menemukan. Tapi genetikal seni mungkin ya. Apa? Itu aku jumpai nih Mbahku. Jadi Mbahku itu salah satu orang sing Mbakku di parah. Mbahku. Oh, saya kira mbakku. Kakakku. Oh, ya. Dia salah satu orang sing seneng banget main dongkrek.
Dongkrek ini apa sih? Kendang gitu. Dongkrek itu kayak kesenian Madiun. Oh iya, kayak ludruk gitu mas. Yang ada dramanya tuh. Heeh. Oh iya kan. Itu mbahmu dulu di situ. Heeh. Jadi ning apa jenenge ruangan sing tempat barang-barang terserak ku enek Sumaya topeng-topeng dongkrek. Mungkin darah seni ini enek ning mbahku. Kalau di genetika orang tua enggak ada. Enggak ada. Belum sasar enggak? Tapi nek seni Mereka 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 berkutat di apa? ya kehidupan realis. Kehidupan realis. Belas nggak ada buku sastra di rumahmu. Ketika masa kecil. Nah, berarti siapa yang mengajarkanmu membaca? Perpus ini ya. Berarti Jadi aku tersesat yang perpus nih ya, pas SMP. Ketika istirahat, nggak punya banyak uang, hari ini jajalah mau coba-coba yang perpus, boleh-boleh cerita bergambar kayak oke. Pada akhirnya seperti menemukan dunia yang sangat kecil. Jadi kayak buku-buku itu sebenarnya dunia. Artinya ya. dunia si penulis. Jadi kita menjelajahi dunia. Apa yang Kata pepatah ya? Jendela. misalkan kayak musik dialihwanakan jadi buku, kita masuk ke dunia nih Mas Ray. Apa sih yang ada dalam dunia gue? Emang gitu sih. Biasanya berangkatnya gitu. Aku juga hampir sama. Ya, Awalnya kalian bercerita. ya kalau aku tuh kalau baca tuh sendiri itu dulu SD ikut science club mas. Science club ki koyo ya itulah sing eksperimen robotik gitu. Itu kan menuntut untuk membaca tuh. Makanya buku bacaan pertamaku itu Evolusi Evolution. lah. Enggak. Enggak, aku bacanya biologi tuh, revolusinya Darwin. Yang apa namanya? Kera. Ada kera, terus setiap hewan itu berevolusi. Makanya aku mulai istilah kata ideologi itu ya materialis. Kemudian Madilog. ya. Kalau Madilog tuh agak-agak sini Madilog. Ya. Tan Malaka tuh baru baca tuh pas kuliah, bahkan belum paham banget. Tapi kalau Sherlock Holmes itu kan mengasah otak. Kalau yang mulai lebih suka tuh daripada J.K. Rowling, aku lebih suka Rick Riordan. Apa Asabu apa Thief, Lightning Thief, apa sih? Percy Jackson. Si Jackson. Itu aku senengnya tuh apa? Jadi ada dunia paralel antara kedewaannya Olympus sama kedewaannya Asgard, sama kedewaannya mitologi Nordik. Nordik itu kan Asgard. Nordik itu Odin terus apa Malekith itu malaikat apa sih namanya itu kalau malaikatnya Asgard itu Kayak Fairy enggak? Hah? Fairy. Kayak Fairy. Enggak, maksudnya peri. Nah, Oh. Ya, Fairy itu istilah kata apa ya? Krocone malaikat tapi kalau apa sih namanya itu yang di Marvel juga ada tuh loh. Yang cewek hitam. Malaikatnya itu tuh. Nah itu. Nah, sama ada Olympus itu yang aku suka tuh itu. Itu membaca penonton TV. Baca. 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 Ngabisin Percy Jackson. Ya, apa namanya? Kalau baca tuh sampai yang The Labyrinth. Itu tuh. Pokoknya yang satu judul novel, aku lupa novelnya apa. Itu belum dirilis di TV-TV itu yang dimana anaknya dewa itu seorang muslim. Oh gitu. Ya, jadi dibilangnya ketika namanya Samira Al-Abbas. Jadi ketika ditanya, "Loh, kamu ini seorang muslim, tapi bapakmu tuh dewa Loki." Terus gimana menurutmu? Ya itu ciptaan Allah yang lain. Temennya Thor berarti. Loki itu. Bukan temennya ya adik ya saudara sambung lah Sama Thor kan. sama Thor. Nah. Belum lagi yang Mesir itu kan aku senengnya Mesir itu mitologinya itu kan kayak apa sih namanya kayak Set, Anubis, terus Ra, terus sama Osiris, Obelisk, Wasabu gitu. Itu keren. Percy Jackson. Tapi itu make sense. Enak aja dibaca. Seneng aja fantasi kayak gitu. Berarti itu akses. Ya paling kalau pertama-tama paling Andrea Hirata lah. Laskar Pelangi itu apa ya? Memang ketika zaman itu viral, Iya, ya semua tak zaman. baca. Itu kena nggak Om?
Belum. Masa belum? Andre Ira Goblok. Andre Masa? Terak ngerti. yang saya Masa Laskar Pelangi nggak habis sampai apa yang ada Arielnya itu? Eden Sor, Eden yang Sor. terakhir itu Mariamah Karporov. Masa itu Itu nggak pernah buat udah alhamdulillah udah tamat itu. Kan Mariamah itu kan sosok yang digambarkan seorang ibu bagi Lintang. Ya aku baca tapi bukan selera. Oke. Enggak apa. Beda-beda. Tapi itu semangat zaman loh. Iya, semua zaman. Pada masa itu. Iya. Nah, sekarang kan karya sastra kan lebih ke arah meta. Ya. Jadi lebih apa ya, lebih absurd. Misalkan kayak dulu pas zamannya Abdi Zaman ketika menulis puisi, Istri zaman. aku Jauh lah jangan zaman. semacam antitesis dari arus utama sastra. Jadi kayak perlawanan arus mainstream ini lebih ke meta, lebih ke sesuatu yang lebih abstrak, absurd dan lain-lain. Agamiswi juga. Hah? Agamiswi. Agamis bi. Wispi. Curi nyala api dari busi Agamiswi. Pernah dengar nama itu? Belum. Aku kan yang wilayah kesusahan itu ada itu lagu Kontra Muertanya Portuggat Ucok gitu. Yang liriknya itu dia ada tentang Afrizal Malna, terus Agam Wispi, nanti Pram gitu. Itu dia pokoknya dia runtutan Hairil Anwar gitu. Wes Rendra itu dikutip di situ semua. Walaupun aku nggak tahu apa-apa, cuma aku pernah mendengarkan dan tahu nama-nama ini dari di situ. Agam Wispi nggak pernah tahu. Curinya api dari puisi Agam Wispi hingga kebenaran tak lagi berpihak kepada Wispi. Masa nggak ada? Afrizal Malna ada di situ juga. Kan dobrakan sampai Hairil Anwar lah yang paling. Iya, pada masa itu ya. Pada masa itu kan kayak pada zamannya 45 ya, kata 45 ya. Karena awal kan dia dianggap sebagai warna baru karena berbeda puisi di ketimbang puisi-puisi yang harus digembalakan balik pustaka gitu. Beberapa oleh kayak awal sih berbeda. Nah coba cerita tentang Hairil Anwar versi misalnya. Ya kayak sing populer kayak aku ini binatang Jalang. Aku dan lain kan semacam aneh loh, susunan lari susunan Lima nih. bait-bait itu berbeda dengan kebakuan sing enek nih, misalkan kayak Taufik Ismail, Sultan Syahrir, berbeda, kayak lebih abstrak dan aneh pada masa pernikahan itu. Tapi seiring berkembangnya zaman memang lebih meta sih, lebih enek eksperimen. Terus kalau misalnya nanyain hero, idol, apa sosok tokoh figur apalah terserah yang dalam kepenulisan tuh yang menurutmu mengilhami banget sih? Aku nih figuriku daya tarikku ning gaya mereka. Misalkan kayak menulis cerita sing realis dan logis sih. Dari susunan kalimat dan lain-lainnya semacam apa ya? Ya logis, realis. Itu kayak ning Aya Laksana. Dia berkutat pada penataan kalimat, bagaimana cara membangun kalimat yang benar, bagaimana membangun paragraf yang bagus. Yang selanjutnya nama-nama yang harus disebut kira-kira yang mempengaruhi. Kemudian kayak kepenulisan. Ernest Hemingway. Wish, serius. Hemingway itu salah satu kutipan yang populer kayak the man can destroy it, but not lose. But not lose, but not fail. Artinya manusia itu bisa dihancurkan, tapi nggak bisa dikalahkan. Dan karena Hemingway itu dalam menulis kalimat, dalam menulis cerita kalimat itu dia lebih mengaktifkan kata kerja. Dia lebih populer mengaktifkan kata kerja, lebih menggugah indera manusia. Misalnya kayak ketika kita menggambarkan seseorang yang marah, Ernest nggak menulis
si A marah, nggak seperti itu, tapi melalui perlakuan. Si A membanting meja dengan sepersekian detik. Dia mengumpat-umpat seseorang yang ada di luar jendela. Gitu. Dia lebih mengaktifkan daya indera. Ernest Hemingway ya. Lanjut, ada lagi. Menulis puisi, kalau aku pengen nulis puisi sing lembut, mungkin aku bertemu neng Nikulsum. Kulsum. Wih, jauh, friend. Emang paham bahasanya? Hah? Bahasanya paham. Apa udah diterjemahkan ke Indonesia? Umi Kulsum itu orang Indonesia, coy. Oh, bukan Umi Bukan Kulsum Umar yang Umar Kaya. Umar Kaya. bukan Umi Kulsum yang rada progresif itu. Beda lagi itu. Kulsum. Nah, menulis cerita sing kontemporer aku lebih ke dia anugerah. Apa? Menulis cerita sing kontemporer. Lebih ke gaya nih dia anugerah. Dia Aku suka. Pernah dengar? Orang baru tuh Mas. Sekarang kita kerana yang rada mainstream. Di Lestari itu gimana? Di Lestari dia novelis kan? Jadi Novelis. dia Novelis terus kebanyakan cerita fantasi orientasi dia itu supernova ya. Supernova. Tapi aku orang dia jarang diperbincangkan di sastra. Oke. Iya sih. Karena mungkin lebih dikenal sebagai penulis pop. Kan beda. Ya kan Jadi, ini kerana yang mainstream. nah, kayak sing muncul Firsa Besari dan lain-lain. Iya. Sing wilayah pop iki bagiku kayak kayak pendapatnya Pak Tulus misalkan kayak menulis buku itu semacam hiburan, artinya menghibur pembaca sing waktu luang dan lain-lain. Tapi ini aku lebih ke penulis pilih tanding mungkin. Berarti Penulis pilih tanding itu maksudnya gini. berarti awakmu Maksudnya gini, Ya. sastra itu ini ada berbagai macam kotak sebenarnya. Sastra untuk orang awam, misalkan kayak tulisan populer yang hanya sebatas hiburan. Dia menceritakan soal ini dan orang terhibur soal ini. Aurelia gitu ya. Iya, coba komentar kalau itu. Enggak mungkin. Aku juga enggak. Iya aku enggak. Kemudian nenek sastra untuk penikmat. Dia lebih Komersil. lebih apa sih, Mendarat. lebih menyembunyikan sesuatu tuh karya. Tapi emang awakmu Bukan lepas bahasa telanjang. kalau di ranah yang pop itu lepas. Nggak pernah lihat. Dulu aku nulis pop tapi sekarang enggak. Karena menurutku ya sastra populer, sastra serius. Sastra seriusku Anjir. iya. Bahasanya serius. Heeh. Karena sastranya kajian, coy. Sastranya kajian. Zaman dulu kajian sastra kayak puisi itu dianggap sebagai representatif zaman. Ketika menulis itu apa yang kamu tangkap? Ada zaman misalkan kayak Pram, zaman-zaman kolonial, perbedaan kasta antara perbedaan pribumi kasta, dan lain-lain. pribumi sama Jadi memang dikaji Londo. untuk historis ning wilayah kita. Ada Soal dikaji. wacana antropolog dan sosialnya juga ya di situ. Ya, Itu lekat ya di situ. Ya? nek penulis pilih tandingku dia lebih fokus ke teknik. Lebih fokus karena bahasa sastra itu bukan bahasa sehari-hari. Beda nih populer memang bahasanya bahasa percakapan, bahasa sehari-hari. Berarti kalau video break nggak ada komen juga. Enggak. Dia wis terlalu kaya mungkin. Oke. Untuk masyarakat ini. Misalkan Tapi bahasa nggak ada yang bener-bener pop tuh, nggak ada yang sesuatu bagian. enggak, karena aku pengen nulis itu di wilayah kreatifku pengen kayak menyoalkan daya ungkap, menyoalkan hal-hal sing bersifat metafor dan lain-lain. Itu butuh kerja gitu, Oke. kerja yang lebih intens, lebih bagaimana aku sinau dari buku-buku terdahulu, bagaimana aku mengolah itu. Berarti ketika ini pandemi ini berarti aku merekam itu nggak?
Apa nih? Ketika ada corona dan teman-teman ini kan ada yang berekam nggak dalam bentuk cerita? Ning langit malam ini sempat aneh rencana menerbitkan buku sih, kumpulan puisi. Akibat pandemi tadi. Jadi kayak menyoal perspektif anak-anak langit terkait pandemi kayak apa yang berhasil mereka tangkap dalam fenomena. Sebenarnya kan sastra kan persoalan penangkapan fenomena yang terjadi pada zaman itu, pada masa itu. Nah, aku pengen melihat kepekaan dan kecerdasan mereka untuk menangkap puisi. Nah, dalam puisi kan timbul pemaknaan terhadap fenomena. Bagaimana mereka itu berusaha untuk menggali makna yang tersirat dalam fenomena. Entah itu makna mainstream atau DM berhasil menemukan makna baru di luar daya ungkap. Tapi masih vakum. Langit malam. Enak sih beberapa puisi yang sempat terkumpul. Tapi masih dalam bentuk digital. Temenmu yang novelis ada? Kayaknya aku lebih cocok di era sih. Ya, tapi enggak coba beda sih cerpen dan novel bercerita juga. Beda. Karena memahami puisi aku harus Storytelling. lebih suka yang storytelling gitu. Beda nih cerpen karo novel. Nek novel ini nafasnya lebih panjang. Cerpen itu topik atau konflik yang dibahas cuma satu. Premis itu konflik itu selesai dalam satu konflik. Dan cerpenmu kan kalau cerpen udah pasti beda-beda ya segmennya. Nah, Enggak korelasi. kumpulan nih beda-beda. Nek novel banyak anak masalah ya, anak konflik ya. Di wilayah dulu ini perdebatan klasik yang dulu banget. Tapi aku pun nggak terlalu terang sih. Zaman Saud Situmorang dan siapa sih tuh isu yang itu dulu loh lama banget. Siapa yang puisi-puisi itu loh, puisi yang dinovelkan itu loh, atau apa balikannya novel yang dipuisikan atau apa, yang dia menemukan genre baru akhirnya dia puisi sama Denny J.A. tau? Denny J.A. Ya Denny J.A. nggak tahu ya motivasi dia. Mungkin aku termasuk follower Saud guys. Yang lebih metodis, taktis ya. Saud itu menjaga kewarasan. Oke. Dia menulis buku politik sastra ya. Yang Saud ya. Kanonisasi sastra pada zaman dahulu. Terus arus utama untuk meraih legitimasi politis lomba dan lain-lain itu diungkap Saud nih buku politik sastra. Gitu-gitu. Lagi ada obrolan ya yang harus diobrolkan. Tapi menurut ya pandanganmu soal cerita pendek itu cerpen itu Ya sama kayak membaca pandanganmu dia serpian-serpian itu yang tidak memakan waktu lama untuk dihabisi. untuk siapa? Tidak memakan lama untuk dihabisi. Dihabisi. Enggak dihabisi itu maksudnya enggak selalu kritik dihabisi gitu, enggak, cuma dihabiskan dalam waktu itu cepat gitu. Iya. Bisa singkat. Jadi dia kan storytellingnya kan cuma sebentar, cocok untuk didengarkan ketika sebelum tidur mungkin gimana. Nek Mirip dongeng. itu balik neng sih letak kelasnya sastra. Kayak misalkan ngomong sastra untuk orang awam, sastra untuk penikmat, sastra untuk sastra itu sendiri. Nah, sastra untuk sastra sendiri biasanya penikmatnya ya si penulis sendiri. Untuk kalangan penulis, bagaimana dia sinawi teknik, visin tekniknya teknik. Jadi fokusnya di mana? Teknik terus kayak gini apa yang belajar terus gini. Jadi penulis baca buku, beli buku itu bukan untuk hiburan sebenarnya, untuk mempelajari teknik itu entah nanti akan menemukan teknik baru atau mengikut ada arus PAI banget, gila sih. kayak gitu. Gila sih, PAI banget sih. Baik. Penulis pilih tadi kayak gitu. Oke. Dia mengabaikan pembaca paham orang nih karya sastra. Dia lebih menawarkan teknik.
Aku Ya, ada. Musik juga ada gitunya sih. itu bedanya sama populer. Itu sih itu ya ibaratnya. Misalnya kayak ungkapan populer An Mansur, aku mencintaimu sepanjang usia Tuhan. Usia Tuhan. Nah, dalam kalimat aku mencintaimu sepanjang usia Tuhan kan artinya kan selamanya. Ya. Tapi nih aku misalkan aku mencintaimu selamanya itu kan bahasa percakapan kayak ini seninya, Terlalu gamblang. kayak estetikanya. Tapi Iya. kayak aku mencintaimu sepanjang usia Tuhan kayak menarik kayak sastra serius ini ngono. Pria bisa mengolah kata-kata itu. Ini arogan banget bahasanya secara serius. Maka sering wah mana ya kalimat sakti. Cara nih kayak asik kan nih kan? Karena sastra kan laboratorium sebenarnya. Gimana kalau kita closing statement 1 jam 30 menit nih, Pak? Masih. Aman. Kalau pandanganku ya mas, kalau aku sih gini, jangankan cerpen, pokoknya semua literasi itu yang penting isi sih mas. Karena kalau Idealis. ya idealis saja. Jadi karena lagi-lagi kalau memang peranku seorang musisi itu kan aku menceritakan kembali gitu, isi dari satu literasi itu. Jadi perkara mau dibawa tidur, mau dibawa apa gitu ya, penting aku baca ya. Kalau baca sih ya baca aja sih, yang penting apa sih yang bisa tak ambil dari sini, ya itu lagi-lagi idealis. Betul betul. Nah aku sih, nah aku kan masuk nih wilayah menulis ya. Hmm. Nah tulis menulis bagiku sebenarnya, bagi diriku sendiri menulis, membaca dan menulis itu upaya menjadi manusia. Jadi dengan kita membaca buku, membaca fenomena, membaca diri kita sendiri, membaca lingkungan itu upaya bagaimana kita merawat kesadaran. Oh ternyata ini salah tentang etika baik buruk atau Ini moralis nih. moral dan lain-lain. Kemudian terkait dengan dunia ideal yang kita harapkan ternyata tidak sinkron dengan realitas. Dengan hal-hal semacam membaca kemudian menulis itu kita merawat kesadaran. Biar apa kita menjadi orang yang peka, bisa memandang dunia itu lebih luas cangkupannya ketika kita dalam posisi resah. Dan upaya-upaya merawat kesadaran, upaya menyadari hal-hal kayak gitu-gitu itu proses kita menjadi manusia. Manusia yang benar-benar manusia. Ya, upaya menjadi manusia. Tunggu aja ya, berarti nanti kapan rilis bukumu dan nanti kalau bisa diturin-turin ini lewat lah ya. Sampai Halaka ini kedai kopi Halaka ini saya jangan lupa kan, ya kan? Gitu aja. Terima kasih. Out of record lagi aja kalau mau ngobrolnya biar nggak meledak laptop. Oke.